Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berikan aku alasan kenapa aku harus menikah. Aku tidak ingin menikah. Nah, apa jawaban dari pertanyaan ini? Hidup itu diciptakan untuk diuji dan dicoba. Kamu mau menikah, kamu akan diuji dengan pernikahan itu. Kamu tidak menikah, kamu juga akan diuji dengan pernikahan itu. Dengan ketidak menikahnya itu. Kamu ketika menikah akan merasa kesepian padahal kamu punya pasangan hidup, entah istri suami, punya anak. Tapi kamu pasti akan merasakan kesepian dan itu kesepian yang menyakitkan ya, karena kita punya seseorang tapi ternyata tidak dipedulikan dan tidak peduli. Sementara jika kamu sendirian tentu saja kamu tidak punya siapa-siapa, kamu juga akan merasa sakit dan sendirian. Rasa sakit yang dipicu oleh kesendirian intinya adalah tetap rasa sakit. Rasa sakit yang dipicu, kesendirian yang dipicu dari rasa sakit yang dari kesendirian padahal punya seseorang itu akan sangat menyakitkan. Ketika kita menikah, kita akan punya orang-orang yang kita cintai, yang kita harus bertanggung jawab padanya. Ketika kita tidak menikah, kita tetap bisa punya orang-orang yang harus kita bertanggung jawab pada mereka. Apapun pilihannya, kita tidak bisa memungkiri fakta bahwasannya hidup itu untuk diuji dan dicoba. Kalau kita menikah, kita akan ruwet keblinger dengan urusan rumah tangga kita. Dua kepala menikah bertemu dalam pernikahan, satu kepala aja sudah bisa berbeda pendapat dengan dirinya sendiri dengan keraguan-raguannya. Ini apa itu ya? Apalagi dua kepala, bisa dibayangkan. Tapi dengan sendirian pun kita juga akan sama diruwetkan dengan apa? Omongan orang, oh sudah umur sekian-sekian, atau perasaan malu dari diri kita sendiri. Jadi apapun pilihan kita, mau menikah tidak menikah, semuanya ada resikonya. Dan semuanya pasti menghadapi ujian dan cobaan yang sama. Karena itulah fitrahnya hidup, ketetapannya hidup. Kita ruwet dengan omongan orang, kita ruwet dengan harga diri kita. Sementara kita juga ruwet dengan tanggung jawab kita. Kita akan sakit karena pasangan hidup kita akan sakit karena kewajiban kita juga akan sakit karena kesendirian kita. Nah, manusia itu punya fitrah harus berkembang biak. Manusia itu harus berketurunan. Jadi, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa meniadakan tujuan penciptaan kita. Kita tidak bisa lari dari kenyataan manusia diciptakan tujuannya adalah untuk diuji dan dicoba, untuk menyembah Gusti Allah. Kita tidak bisa memungkiri fitrah Allah bahwasanya kita punya kebutuhan untuk berketurunan. Jika kita menikah, kebutuhan seksual kita akan terpenuhi, kebutuhan kita untuk memiliki seseorang akan terpenuhi. Jika kita menikah, kebutuhan untuk berketurunan juga akan kita punyai. Kalau kita tidak menikah, kita hidupnya bebas. Kita tidak punya beban apa-apa secara perasaan. Tapi pada saat bersamaan, kita akan merasa kebingungan kan tidak punya seseorang, tidak punya siapa-siapa yang harus kita cintai, harus kita ambil sebagai beban. Karena kesempurnaan hidup adalah ketika kita mengambil beban. Bukan kita dibebani, tapi kita sendiri, karena itu sebuah kebutuhan. Kebutuhan hidup. Kemudian, siapa yang bilang dengan menikah rezekinya bertambah? Kok tidak? Rezekinya tidak bertambah. Rezeki itu tergantung dari seberapa kita yakin kepada Allah. Baik kita menikah atau tidak menikah, hidup itu adalah tentang keyakinan. Kita harus bisa menemukan keyakinan kita pada Allah. Menikah itu seperti kita dimasukkan dalam sebuah kotak yang isinya dua dadu kemudian dikocok. Tentu akan keblinger. Gimana, kamu masih bisa ingat tak sama Allah? Apa kamu mengikuti emosimu? Apa kamu mengikuti kegilaan dari pernikahan itu? Aduh, ruwetnya. Aku bilang gini sama mas bilangnya gitu. Aku bilang begini sama istriku, istri begitu. Aduh, istriku ini begini dan begitu sudah diberitahu. Nah, itulah kegilaan pernikahan. Tapi ketika kita tidak menikah, kita juga akan mengalami kegilaan yang sama ketika kita berhubungan dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu memang ditakdirkan untuk diuji dan dicoba. Karena manusia itu memang lemah. Manusia itu harus menghadapi nafsu sendiri dan harus memenangkan kebaikan. Nah, manusia itu lemah. Kelemahannya membawa dia egois, kelemahannya itu membawa manusia itu, ingat ketika kita membicarakan manusia, maka kitalah manusia. Aku, kamu, semuanya manusia. Jadi kita termasuk di dalamnya. Nah, ketika kita
lemah, kita lebih mudah untuk tidak mencapai apa yang dikatakan Rasulullah, cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Itu akan sangat sulit. Karena manusia itu lemah, manusia itu akan lebih mudah mencintai jika punya batasan yang jelas. Seperti seorang istri kepada suami, suami pada seorang istri, begitu juga dengan anak. Kita merasa berhak menuntut, kita merasa berhak dituntut, kita merasa berhak untuk meminta, bahkan memaksa sekalipun. Kalau kita sudah tua, ponakan kita, teman kita, saudara kita, orang yang kita kenal, tentu saja berbeda tuntutannya dengan anak-anak kita. Apapun yang terjadi, anak dan orang tua tetap anak dan orang tua. Apapun yang terjadi, tetap saja seorang ibu berhak menuntut kepada anaknya. Aku wis tuwole rawatono, aku iki mbokmu. Sementara kalau kita tidak punya keturunan, siapa yang bisa kita paksa? Bisa kita maksa ponakan kita? Bisakah kita memaksa orang lain? Tidak bisa. Nah, apapun pilihan kita tidak bisa lepas dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, fitrah yang ditetapkan oleh Allah, bahwasanya manusia itu mempunyai banyak kebutuhan. Bahwasanya manusia itu punya satu tujuan dalam hidupnya. Kebutuhan manusia sangat banyak, tapi tujuan hidupnya satu, yaitu mengesahkan Allah. Jadi kenapa kita harus menikah? Harus. Karena kita tidak bisa menyempurnakan keimanan kita tanpa kita manut kepada ketetapan Gusti Allah. Semua kebutuhan itu adalah yang ditetapkan oleh Allah, maka kita harus memenuhinya. Karena kita harus memenuhinya, di antara cara memenuhinya adalah dengan menikah. Apakah dosa berarti tidak menikah? Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan itu dosa. Sempurnaan hidup adalah ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat Allah sangat luas, dan kita akan menjadi semakin sempurna dengan kita menikah. Kesempurnaan yang berlipat-lipat, kesempurnaan yang bertambah-tambah. Namun, kenikmatan sebenarnya adalah ketika kita mampu mengusir sirik-sirik dalam hati kita. Ketika kita mampu mengusir gulma-gulma kesyirikan dalam hati kita. Ketika kita mampu mengusir kotoran-kotoran yang membuat kita tidak mampu mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah adalah tujuan yang harus kita capai baik kita menikah atau tidak menikah. Mengesahkan Allah, baik itu dalam keadaan sendirian tidak menikah ataupun dalam keadaan menikah, dua-duanya mungkin terjadi dan dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya, punya jalannya masing-masing untuk menggapai ketauhidan itu. Milikilah sebagaimana dawuh Rasulullah, meskipun kita ini banyak dosanya, bahkan pelaku dosa, pelaku maksiat, ahli maksiat, tetap harus mohon, memiliki keinginan, harus mohon kepada Allah ditempatkan di surga yang tertinggi. Begitu juga dengan menikah. Seberat apapun kita telah menyaksikan pernikahan di sekitar kita, mintalah kepada Allah kenikmatan hidup yang sempurna, yaitu punya pasangan hidup dan punya keturunan. Jadi, jika hati kita masih begitu gelisah untuk tidak menikah, yakinlah pada Allah akan mempertemukan orang yang sederajat dengan kita. Jika alasan kita untuk terus ragu pada pernikahan hanya karena kita telah menyaksikan banyak pernikahan dan ruwet, maka ingat Allah Maha Adil. Jika kamu menginginkan pernikahan yang baik, maka karena yang menginginkan adalah kamu yang harus berusaha, kita yang harus berusaha. Kalau kamu menginginkan orang baik, maka kita harus menjadi orang baik. Allah akan pertemukan orang yang sederajat dengan kita. Allah Maha Adil. Dalam perbedaan itu ada kesamaan, dalam kesamaan itu perbedaan. Takutlah kamu kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan kamu takut pada segala sesuatunya. Jika kita takut menikah karena kita takut ruwet, karena kita takut cerai, kita takut mendapatkan pasangan hidup yang tidak baik, maka kita akan dijadikan takut pada segala sesuatunya. Ketika kita tidak menikah pun kita juga akan dipenuhi rasa takut. Ketika kita menikah juga dipenuhi rasa takut. Karena hidup adalah tentang mentauhidkan Allah. Menikahlah, apapun yang kita pilih, tetap kita harus melalui proses ujian dan cobaan untuk mencapai tujuan penciptaan yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah. Jika ada orang yang seperti kita, maka ada orang yang laki-laki yang lain yang seperti kita. Jika kita laki-laki, maka ada perempuan yang lain seperti kita. Permasalahannya adalah karena kita terlalu congkak, karena kita terlalu sombong, karena kita terlalu naif. Kita tidak berani melihat kekurangan kita tidak berani melihat kekurangan diri sendiri, tidak berani mengakui. Sehingga kita selalu melihat gajah di depan mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Kekurangan diri kita tidak kelihatan, yang ada hanya kita takut. Sementara kekurangan orang lain kelihatan jelas.
Semakin kita membersihkan hati kita, semakin kita memproses diri kita untuk menjadi yang lebih baik dengan satu syarat. Orang bisa menjadi lebih baik itu hanya dengan satu syarat. Apa itu? Berani mengakui. Berasal dari kejujuran. Keberanian untuk jujur, keberanian untuk berani mengakui kejujuran itu. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki jika kita tidak berani mengakui sesuatu itu salah? Kita hanya akan bisa menjadi lebih baik jika kita mau mengakui kesalahan kita, kekurangan kita. Baru kemungkinan untuk menjadi lebih baik bisa terwujud. Jadi, bukalah diri kita pada diri kita sendiri untuk menjadi salah, menerima kesalahan itu dan memaafkan diri kita sendiri, kemudian lebih fokus pada usaha untuk menjadi lebih baik. Maka, tidak ada masalah dengan pasangan hidup kita. Kita takut menikah karena takut tidak bisa menafkahi, itu wajar, itu karena rasa tanggung jawab kita. Kita harus memikirkan itu. Tapi bukankah kita punya kewajiban untuk mentauhidkan Allah? Apakah kita tidak percaya kepada Allah? Nyatanya aku percaya, ternyata juga nggak dikasih. Itu namanya bukan percaya. Bagaimana mungkin? Kita mau pinjam uang ke orang itu percaya sama kita. Pasti dikasih. Nah, apalagi Gusti Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang tidak bisa dibohongi. Juga pasti tahu. Keyakinan kita ini palsu atau tidak palsu. Boleh jadi kita mengklaim kita percaya kepada Allah, tapi kenyataannya gulma syirik. Itu yang harus kita usir. Dan ini butuh kejujuran tingkat tinggi. Tidak mudah untuk kita menemukan kejujuran yang sebenarnya memang benar bahwa yang kita tidak yakini sebenarnya. Kalau kita tipe orang yang selalu membela diri kita sendiri, yang tidak memberikan ruang pada kita untuk salah, yang tidak memberikan ruang pada kita untuk jujur, berani mengakui kesalahan kita dan perbaiki, maka kita akan terus menyalahkan, bahkan Gusti Allah pun berani kita salahkan. Berani sekali kita lancang mengatakan, aku sudah percaya tapi kenapa kok masih begini? Kenyataannya, kepercayaan pada Allah itu mutlak. Kita diparingi atau tidak, kita diberi atau tidak, kita harus percaya. Karena kita tidak mau percaya ketika tidak diberi. Kita sudah berdoa, kita sudah taat, tapi ternyata kok tidak diberi. Nah, itulah masalah sebenarnya. Kita takut tidak bisa mendidik anak kita, menafkahi anak kita takut tidak bisa membesarkan anak kita dengan baik. Ya sama seperti kasusnya kita takut tidak punya duit atau tidak bisa menafkahi secara duit. Sama, yakinlah pada Allah. Banyak orang menikah tanpa bekal apapun, sementara sedikit segelintir orang yang takut menikah karena kemampuan berpikirnya. Segala sesuatunya dalam hidup ini, baik yang buruk ataupun yang baik, seperti otak yang cerdas itu kan baik, tapi juga akan bisa jadi ujian cobaan untuk kita. Dengan otak yang cerdas kita berpikirnya 10 kali lipat daripada orang lain, justru itu bisa membebani kita terlalu berlebihan dalam memasrahkan hidup itu pada otak, pada hitung-hitungan akal, pada hidup itu adalah milik Allah. Kecerdasan itu juga bisa menjadi racun syirik untuk diri kita sendiri. Kecerdasan kita juga bisa menghalangi kita untuk bisa mentauhidkan Allah. Jadi, mari kita belajar jujur. Jujur itu jauh lebih penting. Mari kita belajar untuk jujur, mari kita belajar untuk berani jujur, mari kita belajar untuk berani mengakui apa sebenarnya pikiran kita, perasaan kita. Karena Allah bukanlah klaim. Karena kejujuran, karena ketauhidan bukan klaim, tapi Allah Maha mendengar, Asyami al-Basir yang tidak bisa dibohongi. Kita hanya perlu membersihkan pikiran kita. Maka semua akan baik-baik saja, baik kita menikah ataupun tidak menikah. Semua akan baik-baik saja. Jadi menikahlah karena kita yakin kepada Allah, menikahlah karena kita tidak bisa menolak takdirnya Allah, menikahlah karena kita akan tetap diuji untuk mentauhidkan Allah. Hidup adalah untuk mentauhidkan Allah, hidup adalah untuk menemukan ketauhidan kita. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.